Setelah sempat ditunda, mulai hari ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM selama 2 minggu ke depan. Namun tidak seluruh sekolah di wilayah Jawa Tengah diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar. Ya, selamat sore. Oke, Pak Ganjar, apa pertimbangan Pemprov Jawa Tengah akhirnya memperbolehkan uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah wilayah Jawa Tengah, Pak Ganjar? Enggak, bukan akhirnya. Kita memang sudah merencanakan, kita menyiapkan, bahkan beberapa minggu lalu beberapa kabupaten kota sudah memulai. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengatur secara bersama-sama agar lebih sistematis dan bisa dilaksanakan dengan baik, report sistemnya baik, kemudian monefnya baik. Oke, Pak Ganjar, apakah karena angka positivity rate di Jawa Tengah memang sudah menunjukkan angka penurunan, maka Pemprov Jawa Tengah mengambil keputusan untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka, Pak Ganjar? Tentu saja itu menjadi salah satu pertimbangan ya, karena kalau kita ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka, data epidemiologis akan kita pakai. Kalau kita melihat di satu kabupaten, kota, atau sekarang kita punya data GIS-nya sampai tingkat desa, kalau kita melihat di situ zonanya merah, tentu kita tidak akan izinkan. Maka kemudian kita pilih untuk uji coba ini satu kabupaten kota, ada yang 4, ada yang 5 begitu ya. Dan itu kemudian dalam kontrol kita dan hari ini adalah hari pertama. Jadi data epidemiologis memang kita pakai. Ya, hari ini adalah hari pertama, evaluasinya di lapangan apa Pak? Apa yang kurang dan harus diperbaiki Pak Ganjar? Kalau tadi saya ke lapangan, saya ngambil sampel pada 2 sekolah, satu di kota Semarang, satu di Kabupaten Semarang. Dari sisi sarana prasarana siap, gurunya siap, muridnya siap, SOP-nya jalan begitu ya. Dari sisi itu, cuman saya masih menemukan sih beberapa umpama nih. Mungkin karena kita datang, terus kemudian lain ikut mendampingi saya, jadi gerombolan, jadi kerumunan. Maka saya bilang, oh nggak usah, saya mau lihat aja. Kecil tapi menjadi perhatian. Oke, karena ini sifatnya insidental. Pada saat saya masuk ke sekolah kedua, gitu saya ngecek itu perilakunya belum menjaga. Sama nih, saya masuk kelas terus tiba-tiba gurunya rame-rame cepat ngambil handphonenya, kasihin ke siswa, suruh motret begitu. Suruh motret, maka saya bilang, Bu, oke silakan dimotret dulu, udah selesai. Kalian berdua harus cuci tangan. Kalian itu satu guru, satu murid, mohon maaf ini. Anda harus cuci tangan, kayak hand sanitizer. Karena apa? Nggak boleh sharing peralatan itu nggak boleh. Yang seperti inilah yang saya sampaikan kepada mereka bahwa kadang-kadang kelengahan kita adalah sharing itu. Maka itu menjadi satu contoh yang sifatnya spontan. Jangan demi konten kira-kira gitu. Oke, berarti kesadaran protokol kesehatannya masih banyak yang lengah begitu ya Pak Ganjar. Bagaimana dengan fasilitasnya? Apakah kemudian sekolah-sekolah yang melakukan uji coba ini fasilitasnya untuk tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, dan juga ruang kelasnya ini memang sudah memadai Pak, memenuhi persyaratan? Ya, kalau tadi ya, kalau dikatakan sebagian besar lengah, tidak. Hanya sebagian kecil dan itu sangat insidental. Kalau saya lihat sih masih tertib ya. Kalau kita melihat dari sisi sarana, prasarana, hampir semuanya bagus. SOP-nya bagus. Nah, sebenarnya tinggal prakteknya saja. Di kelas juga hanya separuh, berapa di antaranya kelasnya paralel dengan model hybrid. Di kelasnya berlangsung secara luring, tapi yang di rumah juga bisa mengikuti secara daring. Dan tadi saya sempat berdialog dengan yang di rumah, saya katakan kenapa anak-anak nggak ikut sekolah, orang tuanya nggak pede katanya. Orang tuanya belum mengizinkan katanya. Jadi berarti ketentuannya ditaati. Karena saya minta salah satu syarat anak bisa sekolah juga mendapatkan persetujuan orang tua begitu. Jadi kalau kita melihat perlengkapannya Mbak jalan, cara duduknya benar, mereka harus melindungi diri, alatnya cukup begitu ya. Jadi relatif kalau melihat 2 sampel tadi jalannya baik. Hanya perilaku itu saja yang kadang-kadang orang tidak sadar, maka saya ingatkan. Ya itu kecil sih, tapi kalau kemudian kecil ini nggak diingetin nanti
itu akan menjadi kebiasaan yang kurang baik begitu. Oke Pak Ganjar, izin dari orang tua itu menjadi syarat yang paling utama, tapi untuk sekolahnya kriterianya sekolah seperti apa yang kemudian diperbolehkan untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka Pak Ganjar? Sebenarnya hampir seluruh sekolah siap kok kita Oke. tanya. Oke. Ya, pertama syarat infrastrukturnya cukup. Kemudian kelasnya dibatasi yang atur kita. Oke. Kita pasti cukup lah ya. Karena tadi itu umpama ada 3 kelas, ada 4 kelas yang ikut, terus kemudian hanya separuh siswa yang masuk, maka sebenarnya itu cukup. Terus kemudian berikutnya lagi kita data epidemiologisnya. Jadi rata-rata hampir seluruh sekolah sebenarnya siap. Bahkan beberapa sekolah, Pak, mau ditambah. Saya bilang nanti dulu. Ya. Ini tahap pertama. Kalau kita harapkan di akhir bulan kita bisa menambah sekolahnya, menambah kelasnya, dan gurunya wajib untuk divaksin dulu begitu. Oke, proses vaksinasinya kepada tenaga pendidik di Jawa Tengah sudah selesai semua Pak? Sudah mencapai target atau masih belum selesai Pak? Belum, masih Oke. jauh. Maka Oke. prioritas kita prioritaskan kepada yang akan melaksanakan uji coba PTM. Ya. Karena kita kan vaksinnya masih terbatas ini. Kita akan bersaing dalam arti memprioritaskan untuk yang lansia dulu. Oke. Maka begitu ada kebijakan dari Mas Menteri untuk melaksanakan, kita siapkan dengan uji coba. Sebagiannya kita arahkan ke guru-guru yang sekolahnya mau PTM. Maka Oke. kenapa kami masih membatasi beberapa sekolah? Karena support vaksinnya semua belum bisa tersedia. Maka kami tidak mau mengambil terlalu banyak alokasi yang kita berikan kepada para lansia. Jadi manajemennya begitu dan dari Pak Menteri Kesehatan tadi mengizinkan memberikan kewenangan kepada kami di daerah. Oke, Pak Ganjar, ini kalau berkaca pada daerah lain yang sudah lebih dulu melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka, kemudian banyak yang kasusnya menjadi positif itu banyak begitu Pak di kalangan tenaga pendidik dan juga pelajar. Bagaimana mitigasi dari Pemprov Jawa Tengah supaya kemudian tidak banyak kasus positif yang terjadi Pak di kalangan pelajar dan juga pendidik Pak? Ada satgas yang kita tempatkan di sana dan itu adalah guru. Oke. Dan setiap hari mereka mesti lapor. Bahkan tadi juga disampaikan bagaimana memastikan anak pulang sekolah. Nanti Pak sampai di rumah mereka mesti selfie, dipoto sama anggota keluarga yang di rumah terus dikirim. Ini contoh-contoh cara kita melakukan checking. Kalau sekolah melaksanakan atau di beberapa daerah melaksanakan PTM lebih dulu, kami bulan Oktober November tahun lalu sudah melakukan itu. Oke. Dari 36 sekolah yang kami lakukan gagal di 1 sekolah. 35-nya berhasil dengan baik, 1 sekolah ternyata tertular. Dan itulah yang menjadi satu presiden buat kita untuk lebih hati-hati dan itu saya laporkan kepada Mas Menteri bahwa kenapa kok Jawa Tengah tidak bergesa-gesa untuk membuka semua dan lebih banyak. Karena kami punya pengalaman itu. Gitu. Dan guru kita minta menjadi contoh betul, disiplinnya juga ketat, maka kita lakukan pengawasan ketat dan ada satgas yang melekat di sana. Mereka pakai tanda di lengannya begitu dan itu yang kita minta kontrol dan pada hari ini mereka harus melaporkan untuk pertama kali bagaimana prosesnya, terus kemudian bagaimana SOP yang mesti dilaksanakan, adakah kemudian hari itu gejala-gejala tertentu yang membuat sesuatu tidak berjalan dengan baik, nanti akan kita evaluasi dan sudah ada software mereka mesti bisa isi ya untuk diinstal di sana, terus kemudian aplikasinya mereka bisa isi begitu. Sederhana sih. Malam ini mungkin untuk pertama nanti akan kita evaluasi. Oke, terakhir Pak Ganjar, jika semua proses uji coba berjalan lancar, apakah kemudian Pemprov Jawa Tengah akan mengajukan izin begitu kepada Kemendikbud untuk membuka semua sekolah secara keseluruhan di sana? Ini pertanyaan bagus, maka kita punya 3 tahap. Hari ini kita dicoba, nanti begitu akhir bulan ini ada, kita akan menambah. Itu tadi penambahannya, apakah menambah di kelasnya atau menambah di sekolahnya. Terus kemudian setelah itu kalau evaluasinya bagus, bukan tidak mungkin kita menyiapkan nanti di bulan Juli semuanya siap. Semuanya siap. Nah, siap itu nanti akan bergantung pada data epidemiologis. Maka prinsipnya, Pak uji coba ini agar semua sekolah belajar, semua sekolah sharing, semua sekolah memperhatikan, untuk mereka bisa berbagi cerita sehingga kalau ditargetkan oleh Pak Menteri bulan Juli nanti semuanya masuk, maka semua mesti betul-betul menyiapkan diri dengan baik. Meskipun tentu rasa-rasanya belum mungkin kita melaksanakan 100% di bulan Juli.
prediksi saya begitu. Oke, semoga proses uji coba pembelajaran tatap muka di Jawa Tengah dan juga di wilayah lainnya berjalan lancar sehingga protokol kesehatan tetap bisa dijalankan baik oleh tenaga pendidik dan juga para pelajar dan proses pembelajaran bisa berlangsung maksimal, tidak ada kasus yang melonjak begitu. Kita doakan bersama-sama. Terima kasih sekali Pak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Ganjar. Amin, terima kasih.